Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini ya, terutama dalam masa yang sedang penuh ujian buat kita semua, kita masih bisa diberi kesehatan, kemudian begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam ya yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani semua ujian ini dengan semoga kita tambah lebih bersabar dengan banyak ibadah juga. Tayyib, tak lupa salawat serta salam kami junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan begitu banyak ajaran yang mulia kepada kita semua, dan juga beliau telah menunjukkan kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman al-Islam yang terang benderang ini. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 yang bunyinya zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khail musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang mana artinya itu adalah dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Di antaranya itu adalah wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak, kemudian emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang gitu ya. Dan itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu di surga. Dari ayat tersebut ya, Allah menyampaikan bahwa di antara keindahan atau di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu adalah di antaranya adalah anak gitu ya. Yang mana dalam ayat itu bisa disimpulkan bahwa seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya, tapi juga bisa menjadi ujian bagi orang tua gitu ya. Nah, dikarenakan seorang anak itu merupakan amanah, yang mana amanah itu adalah titipan langsung dari Allah, dan kemudian amanah itu harus kita jaga, harus kita rawat sebaik-baiknya, sehingga sebagaimana kita yang dititipi, maka kita harus menjaga, merawat dengan sebaik-baiknya ya. Karena Bapak Ibu semua di rumah adalah sebagai orang tua pertama bagi anak-anak, kemudian kami di sini adalah sebagai orang tua kedua, maka sudah seharusnya antara orang tua itu harus saling kerjasama ya, sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita bisa sejalan, seirama, senada gitu ya dalam mendidik anak-anak kita gitu nanti. Nah, karena anak kita itu merupakan aset yang sangat sangat berharga gitu ya. Karena sehingga di antara yang harus kita lakukan adalah mendidik anak-anak kita ya. Dan karena mendidik itu tidak bisa mendadak ya, seperti kayak misalnya mie instan aja yang dia itu katanya instan, itu kita harus butuh mempersiapkan pancinya, menunggu dia airnya matang, kemudian baru kita masukin, baru kemudian kita taruh bumbu, baru kemudian kita makan gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak instan, apalagi anak kita yang mana dia itu adalah langsung amanah dari Allah, berarti harus kita sangat jaga, harus kita rawat, harus kita didik dengan sebaik-baiknya. Saya di sini akan membacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga ada prakata atau sambutan dari kepala sekolah, kemudian selanjutnya adalah acara inti yaitu ngobrol bareng di sini nanti bersama Ustadzah Sarah, kemudian yang selanjutnya adalah diskusi, dan terakhir adalah penutup.
Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang untuk kesempatan malam hari ini akan disampaikan atau akan dibacakan oleh salah satu siswa kita dari kelas 11 Putra, yaitu oleh Saudara Mirza. Baik, kepada Mirza dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Saudara Mirza ya yang udah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya begitu merdu. Ahi Mirza, sebagaimana yang kita tahu tadi saya sampaikan, beliau adalah siswa dari kelas 11 Putra dari Cilacap ya. Baik, untuk selanjutnya acara berikutnya yaitu adalah sambutan atau prakata yang akan disampaikan oleh Ustadz Soleh sebagai selaku Kepala Sekolah SMA Boarding Ali Irsyad Al Islamiyah Purwokerto. Kepada Ustadz Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Dengaran ya suara saya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu wali santri SMA Boarding School Al Irsyad Al Islamiyah yang saya hormati, beserta Dewan Asatidzah SMA Boarding School Al Irsyad Al Islamiyah yang saya hormati pula. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya karena telah menyempatkan waktu di malam-malam seperti ini untuk bersama-sama kita menimba ilmu untuk memperkuat khasanah berkaitan dengan bagaimana kita mampu mensukseskan salah satu tanggung jawab kita dari Allah, yaitu mensukseskan pendidikan anak-anak kita semuanya. Yang kedua, saya ucapkan pula terima kasih kepada Dewan Asatidzah yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa asatidzah ini terpaksa datang ke sekolah ya karena rumahnya tidak ada internet.
Sudah mikir, ini harus ke sekolah ini. Kalau saya di rumah, ini kebetulan saya sudah di rumah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita semuanya mendoakan ya suasana kita yang sementara masih diselimuti wabah COVID-19, di mana memang kita semuanya tahu bahwa angka di Banyumas dan di Jawa Tengah secara umum terus meningkat, bahkan di ibu kota kita juga sudah sempat lockdown kembali, sehingga memang kita semuanya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini, sehingga harapannya kita kemudian mampu kembali menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Terutama kami di sekolah juga sangat berharap sekali anak-anak bisa datang ke ABS. Ini sudah lama sekali kita sangat merindukan anak-anak ya. Suasana sekolah tanpa anak-anak sangat sepi. Jadi kurang bersemangat. Kita juga sebenarnya kurang bersemangat. Kita pura-pura semangat aja sebenarnya, karena pada dasarnya kita sangat tidak bersemangat dengan mendidik anak-anak dari jarak jauh dengan berbagai macam tantangan dan problema yang kita hadapi semuanya. Tapi harapannya segala sesuatu tersebut merupakan sebuah ujian yang membuat kita mampu bermuhasabah dan terus memperbaiki baik dari segi amalan kita maupun dari segi cara-cara kita dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa kurun waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin bahkan beberapa hari terakhir, saya sering mendapatkan masukan, sering mendapatkan keluhan dari orang tua melalui wali kelas, di mana memang hampir beberapa orang tua atau mungkin sebagian besar orang tua merasakan bahwa kondisivitas anak selama belajar di rumah sangat kurang bisa kita rasakan efektif atau maksimal dalam proses pembelajaran. Hal tersebut sebenarnya menunjukkan betapa masih PR yang harus kita selesaikan dalam rangka mendidik anak-anak. Karena memang kalau di sekolah semuanya, segala sesuatunya kita atur, segala sesuatunya kita setting, sehingga suasananya memang suasana di mana semuanya terkondisikan. Nah, adapun kalau di rumah memang ini kembali lagi ke lingkungan, kembali lagi ke kebiasaan, kembali lagi ke suasana dan kondisi di keluarga masing-masing yang barangkali secara kultur memang masing-masing berbeda, sehingga hal ini menjadi tantangan terutama bagi orang tua, karena memang yang biasanya anak-anak di sekolah menjalankan pendidikan, menjalankan kegiatan sehari-harinya dalam kondisi yang terstandar, artinya semuanya sama, dan sekarang anak-anak dipaksa untuk menjalani pendidikan di rumah, di mana kondisi dan masing-masing kondisi rumah itu berbeda-beda dan kondisi orang tua pun yang berbeda-beda. Ada sebagian anak yang mungkin dilepas, dibiarkan saja bisa berjalan sendiri. Ada yang memang harus diarahkan, ada yang diarahkan masih susah gitu. Jadi beberapa tipe-tipe anak yang memang ya kita harus akui bersama, itu tidak mungkin satu anak dan anak yang lain sama. Tapi kami semuanya menganggap bahwa apapun tipe anak-anak, apapun kondisi anak-anak, semuanya adalah tanggung jawab, semuanya adalah anak-anak kita, sehingga yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita semuanya dalam kondisi yang seperti ini bisa terus mengoptimalkan proses pendidikan tanpa harus mengeluh, tanpa harus menyerah, karena insya Allah kita yakini bahwa pasti wabah ini akan berakhir, tapi karena kita semuanya tidak tahu kapan ini berakhir, sehingga harapannya kita semua bersama-sama bekerja sama untuk bisa menyelesaikan proses pendidikan, kita bisa mengoptimalkan proses pendidikan dalam kondisi yang seperti saat ini, di mana kita tahu bersama segala sesuatunya belum berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kondisi seperti ini semakin jelas ya bahwa sekolah dan orang tua itu memang harus bekerja bersama-sama menciptakan kondisi di mana proses pendidikan bisa tetap kita kawal dengan baik, sehingga harapannya keluhan-keluhan keluhan-keluhan, kemudian masalah-masalah, kemudian apapun kendala yang selama ini kita hadapi, kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Nah, dalam rangka kita menguatkan kerjasama antara sekolah dan orang tua, perlu adanya sebuah forum, perlu adanya sebuah
wahana di mana kita antara sekolah dan orang tua bisa saling memberikan masukan. Dan di dalam acara malam hari ini, insya Allah Ustazah Sarah akan mencoba untuk menguatkan kembali, menyamakan visi-visi atau bahkan mungkin nanti memberikan gambaran bagaimana sih selama ini Ustazah Sarah mengkondisikan anak-anak di rumah. Sehingga harapannya Bapak Ibu yang barangkali menemukan beberapa permasalahan atau kesulitan bisa mendengarkan langsung dari Ustazah Sarah bagaimana cara menciptakan kondisi di mana anak-anak bisa sama seperti kondisi di pesantren. Walaupun tidak 100% sama, paling tidak dengan adanya sharing ini, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan masukan atau bahkan masukan dari orang tua. Misalkan anak-anak saya bisa dikondisikan seperti ini, dan itu juga bisa menjadi masukan untuk para asatidzah, di mana para asatidzah juga selama ini masih terkendala di dalam proses pembelajaran, di mana kita masih menjumpai di setiap meetingnya pasti ada anak yang tidak hadir di dalam Google Classroom. Nah, itu juga permasalahan yang kita hadapi bersama-sama. Jadi Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam pembukaan ini. Harapannya pada acara malam hari ini kita bisa sama-sama memetik manfaat, kita bisa bersama-sama mendapatkan tambahan ilmu, tambahan barangkali tips dan sebagainya yang bisa kita gunakan nantinya dalam rangka untuk menciptakan proses pendidikan di dalam situasi yang mungkin sangat tidak ideal ini. Begitu Bapak Ibu, terima kasih dari saya atas perhatiannya saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada beberapa patah kata yang mungkin tidak diperkenankan untuk saya ucapkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Soleh. Kemudian selanjutnya langsung kita masuk ke materi inti atau kegiatan inti pada malam hari ini, yaitu ngobrol santai ya, ngobrol santai bareng SMA ABS yang untuk kesempatan malam hari ini akan langsung dipandu oleh Ustazah Sarah Abdurrahmah. Pada Ustazah Sarah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kedengeran ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Senin, besok insya Allah kita akan memulai rutinitas kita seperti biasanya. Semoga hari Senin besok kita awali dengan sebuah semangat baru. Setelah nanti malam ini kita akan melakukan sebuah diskusi ringan mengenai langkah apa yang harus kita segera lakukan untuk buah hati kita gitu. Jadi saya di sini mewakili sekolah SMA boarding, Ustaz Soleh beserta seluruh staf jajarannya yang dinakodai oleh Ustaz Soleh. Kami di sini kurang lebih mendidik 263 putra-putri dengan beragam kepribadian, dan alhamdulillah untuk kelas 12-11 kurang lebih kita sudah paham karakter setiap siswanya seperti apa. Untuk kelas 10, beberapa yang dulunya dari SMP boarding, kita juga sudah ada gambaran, tapi beberapa yang memang baru bergabung, kita mencoba membaca karakter siswa-siswi melalui daring seperti itu, dan beberapa juga sudah ada yang kami visiti secara langsung. Nah, jadi kita, karena nanti sistemnya ini adalah diskusi, kita akhiri dengan sebuah diskusi. Ada masukan dari Bapak Ibu semua, monggo, dan itu memang harapan dari kita semua, diskusi yang niatnya memang untuk mencari sebuah solusi yang solutif, karena berdasarkan tema kita yaitu mendidik tidak mendadak. Dan tema ini sebenarnya memang tema yang bahwa pendidikan itu tidak ada yang namanya mendadak. Kalau mendidik itu mendadak, insya Allah anak kita semua tidak jadi manusia, kasarnya seperti itu. Kita tahu dari mana bahwa mendidik itu tidak mendadak, karena dalam Islam sendiri bahkan sebuah pendidikan anak itu sudah dimulai dari ketika seseorang memilih calon yang akan dijadikan imam kalau perempuan.
siapa yang ingin dijadikan suami, dan bagi suami siapa nanti yang akan menjadi ibu bagi anak-anak saya gitu. Jadi kalau kita flashback dari beberapa tahun waktu kita muda dulu, sebenarnya disitulah sudah dimulai pendidikan kita untuk generasi setelah kita gitu Bapak Ibu semua. Jadi kalau dibilang apakah kita dulu tidak memikirkan itu, ya hanya kita yang tahu kan, hanya kita semua yang tahu dulu ketika kita muda dan ketika kita niat menikah, apakah sudah kita pikirkan bahwa kedepannya kita akan mendidik sebuah generasi yang generasi ini memang yang ujungnya harus membawa dan meneruskan estafeta perjuangan Rasul kan gitu ya, bukan hanya sekedar mencari dunia kalau kasarnya seperti itu. Ataukah kita mulai memikirkan pendidikan anak ketika misalnya ibu-ibu semua atau kita semua yang wanita itu mengandung? Atau bahkan mungkin beberapa di antara kita baru memikirkan pendidikan anak ketika anak kita lahir, sehingga anak pertama disebut dengan anak uji coba. Kita trial error, nanti hasilnya seperti apa, lalu kita perbaiki di anak kedua juga trial error lagi, ketika salah lagi, berarti kita perbaiki di anak ketiga, apakah seperti itu? Jadi dalam Islam sebenarnya mendidik tidak ada yang mendadak. Begitu juga di segala segmennya tidak ada yang mendadak. Nah, itu semua kita akan flashback dan kita akan melihat bagaimana seharusnya kita mendidik anak-anak bukan menurut SMA boarding, tapi memang menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga yang akan kita obrolkan adalah tips-tips yang memang ada dan sudah ada dari dulu, dan hanya mungkin kita terlalu belum sempat mungkin untuk membedah Al-Quran dan hadis itu gitu ya Bapak Ibu semua. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita akan berangkat dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar psikolog Islam. Jadi ini memang pakar psikolog Islam, beliau doktor di Jeddah, psikologi pendidikan, psikologi Islam, tapi backgroundnya adalah psikolog Islam ya, bukan psikologi yang basicnya sekuler. Nah di situ beliau bernama Dr. Khalid Ahmad Shantut. Beliau menyampaikan dalam bukunya sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, dan buku ini menjadi pegangan beberapa boarding school ternama di Indonesia juga. Jadi di situ beliau mengupas, dia satu paket isinya dua, merawat fitrah anak laki-laki dan merawat fitrah anak perempuan. Nah di situ yang saya garis bawahi dan lumayan menusuk hati gitu ya Bapak Ibu semua, ini pengalaman pribadi. Jadi di situ beliau menyampaikan bahwa istilah pubertas sebenarnya tidak ada dalam Islam. Atau kita sekarang sering mendengar istilah teenagers, jadi umur belasan. Itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Sehingga tidak ada istilah pubertas. Bahkan di situ Dr. Khalid Ahmad Shantut, beliau juga mengutip dari beberapa pakar-pakar psikolog Islam, itu mengatakan bahwa fase pubertas itu sendiri sebenarnya yang membuat bukan Allah dan bukan Rasulnya, kasarnya itu seperti itu. Jadi manusia itu tidak harus mengalami masa pubertas, yang mana masa pubertas ini digambarkan dengan masa-masa anak mencari jati diri. Itu biasanya masuk umur 12 sampai umur 22 tahunan. Atau ada yang mengkerucutkan lagi sampai umur 20 tahunan. Jadi sebenarnya tidak ada fase teenagers, itu tidak ada. Tidak ada masa pubertas di mana masa itu anak boleh, atau orang tua atau kita bahkan boleh sering mengatakan, nggak apa-apa lah, toh dia lagi mencari jati diri, toh lagi mencari minat bakatnya itu apa. Jadi salah-salah atau rada-rada nakal sedikit itu nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya tidak ada dalam Islam. Jadi pembagian masa pubertas ini semua berdasarkan kepada masa kelamnya Amerika. Jadi remaja Amerika itu mengalami dekadensi moral yang sangat-sangat bobrok, sehingga pakar psikolognya bernama Stanley Hale, kalau nggak salah ya Bapak Ibu semua, di buku itu disebutkan. Jadi beliau pergi ke rumah sakit kejiwaan, di mana di situ hampir 70% itu yang mengidap penyakit kejiwaannya itu adalah remaja di umur belasan. Dan sebenarnya kenapa para remaja di Amerika itu mengalami masalah-masalah yang berhubungan kejiwaan? Karena mereka di situ berontak, brutal, ya pergaulan bebas di mana-mana, sehingga akhirnya sampelnya remaja Amerika ini dijadikan, dipukul rata bahwa ini akan terjadi di seluruh umat, di belahan bumi, di seluruh belahan bumi, termasuk juga di Indonesia gitu seperti itu. Sehingga dipukul rata bahwa semua remaja itu pasti, atau semua manusia akan mengalami masa ini. Dan kayaknya kita juga dulu mengalami masa ini kan Bapak Ibu semua. Ada yang sebenarnya baik-baik saja, ada yang mungkin sedikit mengalami kegoncangan. Cuman istilah mencari jati diri itu ya tidak ada gitu Bapak Ibu semua. Karena jati diri kita dari lahir sudah dijelaskan oleh Allah, yaitu sebagai seorang muslim dan muslimah gitu.
Jadi harusnya seperti apa? Nah, sebenarnya peran yang paling besar itu di sini kita semua. Sekolah sebagai orang tua kedua, juga Bapak Ibu semua yang tidak kalah pentingnya, yang pasti mempengaruhi pola pendidikan pertama. Jadi ibaratnya ketika Bapak Ibu misalnya bekerja sama dengan kita masuk di SMA atau yang dari dulunya sudah dari SMP, berarti ketika anak masuk ke boarding, modal yang kami terima adalah hasil pengasuhan, hasil pembinaan, hasil tarbiyah dari Bapak Ibu semua selama 10 tahun atau 14 tahun di rumah, di madrasah pertama mereka. Sehingga karakter yang kita lihat di sekolah adalah karakter dasar hasil kita semua ketika di rumah. Karena saya sendiri juga punya anak, sehingga yang sekarang terjadi ke anak saya itu hasil didikan saya selama 10 tahun gitu Bapak Ibu semua. Juga yang sekarang kita saksikan di boarding itu adalah hasil didikan Bapak Ibu semua yang memang orang tua aslinya yang paling akan ditanya oleh Allah kelak di akhirat ya. Dengan amanah yang Allah berikan, engkau apakan gitu kasarnya putra-putri ini gitu. Apakah hanya sekedar untuk yang penting dia sukses secara dunia atau hal lain gitu kan Bapak. Itu nanti jadi permasalahan juga bagi kita semua. Nah itu kemudian kita akan yang masalah pubertas tadi itu, kalau kita membaca sejarah, kita hidup di bumi ini sudah sangat-sangat tua, dan sebenarnya kejadian yang terjadi terjadi saat ini adalah pengulangan dari sejarah-sejarah umat-umat terdahulu gitu, atau pengulangan dari kejadian-kejadian manusia yang sudah Allah takdirkan hidup sebelum kita gitu Bapak Ibu semua. Dan sejarah itu ada bukan sekedar hanya untuk dibaca aja, tapi sejarah itu ada karena Allah tahu bahwa kejadian seperti ini atau kasus seperti ini akan terjadi lagi nanti gitu. Akan terjadi lagi sekarang di saat kita hidup ini. Dan benar banyak terjadi. Kita ambil contoh di zaman paling emas di muka bumi, di mana kalau kita main tandingan pendidikan mana yang paling oke, pendidikannya Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya langsung dijamin oleh Allah bahwa masa para sahabat adalah masa yang teroke, gitu, paling emas. Meskipun sekarang Barat sangat mengunggulkan pendidikannya, itu masih kalah jauh banget gitu. Karena tidak ada proses humanity di sana, kurang banget gitu ya Bapak Ibu semua. Dan kita lihat zaman para sahabat, di sana anak-anak umur 15 tahun itu sudah memegang tanduk, bahkan ada yang sudah 16 tahun memegang pemerintahan, sudah dijadikan gubernur, sudah dipercaya oleh Allah menjadi panglima perang, dikirim ke Syam seperti Usamah bin Zaid. Kemudian sudah ada anak-anak yang umur 13-14 tahun sengaja dikisahkan dalam sebuah sejarah perang. Jadi perang Badar kalau tidak salah ketika itu. Jadi anak-anak itu saling jinjit-jinjitan biar terlihat tinggi oleh Rasul gitu. Karena kalau terlihat tinggi berarti diizinkan perang gitu. Dan Rasulullah tahu gitu, itu taktik mereka biar mereka diizinkan perang. Itu anak-anak berarti umuran masih 12-13 tahun Bapak Ibu semua. Tapi mereka sudah punya tujuan yang kayaknya kalau zaman sekarang ya sedikit sekali anak yang punya orientasi hidup seperti itu. Sehingga akhirnya sama Rasulullah disuruh pulang nanti kembali ketika umurnya rata-rata sudah diperbolehkan ikut perang sekitar umur 15 tahun. Kemudian ada juga Muhammad Al-Fatih yang kisahnya sangat menggemparkan dunia dengan pembebasan Konstantinopel itu di umur 21 atau 22 tahunan gitu kan Bapak Ibu semua. Sehingga sebuah doktrin bahwa masa pubertas ini adalah masa galaunya anak-anak, mereka disebut anak kecil juga enggak, ya malu-maluin aja kalau mereka masih perilakunya seperti anak kecil, enggak pantas gitu ya. Tapi kita sebut anak dewasa juga ya enggak. Ternyata itu salah gitu. Jadi ada anak umur 15 tahun dalam Islam sebenarnya secara potensi akal, hati, dan fisik itu sudah bisa kita ajak untuk memikirkan satu hal yang penting. Namun kondisi sekarang, dan ini kondisi real nyata, kita saksikan di anak-anak kita, bahkan anak saya sendiri juga Bapak Ibu semua, anak saya juga sudah masuk umur 13, yang satu 13, yang satu 12 tahun, itu ya ada kesalahan dalam pola pikir anak-anak. Dan ada ulama yang mengatakan bahwa anak itu ibarat pohon dengan ada buahnya, ada rantingnya, ada daun-daunnya. Kemudian kita melihat buahnya kok tidak, atau buahnya berulat, kemudian daunnya kok kering. Itu bisa jadi masalah yang anak-anak kita alami sekarang itu bukan masalah di buahnya, bukan masalah di daunnya. Bisa jadi ada masalah di rantingnya, di pohonnya, atau masalah di akarnya. Dan rata-rata sebenarnya masalah anak itu berasal dari akar.
akarnya itu apa, nanti akan sangat berhubungan dengan kita selaku orang tua awal. Bisa jadi anak bermasalah, kitanya juga bermasalah sebenarnya. Kita selaku orang tua juga bermasalah. Dan permasalahan yang paling krusial yang dihadapi oleh orang tua adalah pola pikir orang tua yang menganggap kesuksesan itu harusnya apa sih? Jadi mohon maaf sekali jika harus saya sampaikan bahwa banyak dari orang tua, bisa jadi saya atau bisa jadi Ustaz Soleh juga di sini, ada Ustaz Emas dan yang lainnya, kadang niat itu kan suka cepat sekali berubah ya Bapak Ibu semua. Kadang bisa jadi barometer kesuksesan kita bagi anak itu bukan Allah, bukan mencari ridhonya Allah. Tapi kasarnya kita menjadikan anak itu sebagai mesin untuk meraih dunia. Karena kita merasakan jadi orang tua seperti ini itu tidak enak, maka kita berusaha agar anak kita lebih sukses dari kita, agar secara dunia itu tidak sengsara. Kasarnya seperti itu. Sehingga yang kita jejeli ke anak-anak, itu kamu harus sukses, nilai kamu harus tinggi. Kamu kalau misalnya teledor dikit, nanti nilaimu jadi rendah. Kamu harus masuk universitas yang bagus, karena nanti kamu akan dapat kerja yang bagus, kamu akan dapat profesi yang bagus. Kalau profesinya bagus, berarti gajimu akan ya, puluhan juta dan lain sebagainya, tanpa tidak pernah kita jejeli atau kita doktrin ke anak bahwa yang pertama itu ridho Allah. Bahwa tujuan kamu hidup di dunia ini untuk menggenggam akhirat. Jadi yang dalam surat Al-Baqarah ada dua doa, ada gambaran dua doa, kan ada yang Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada yang berdoa pada Allah, ya Allah semoga ya kita bahagia di dunia. Dan orang yang berdoa untuk mendapatkan sebuah hasanah di dunia itu sudah dipastikan rata-rata tidak akan dapat hasanah di akhirat. Tapi kita lupa ketika kita berdoa fid dunya wa fil akhirati hasanah, itu dua-duanya akan nyambung terus gitu Bapak Ibu semua. Dan sekarang kita terlalu membebani anak itu yang sesuatu yang bersifat duniawi sehingga anak pun banyak stres. Sehingga yang terjadi sekarang itu mohon maaf, anak itu lebih jauh dari kita. Jadi dulu waktu kecil itu kita yang selalu dekat sama anak. Nah sekarang anak sudah mengalami masa-masa di umur SMA ya. SMA itu anak sudah punya dunia sendiri, bahkan terkadang orang tua pun sudah jarang yang dicurhati oleh anak. Hanya sedikit banget yang anaknya masih menjadikan orang tua sebagai tempat curhatnya dia. Mengapa? Ya pasti ada imbas kita, ada kesalahan dalam cara kita mendidik anak dari sejak lahir sampai sebelum anak-anak memasuki fase tamyiz, fase balik ini gitu, dan sudah masuk fase dewasa sebenarnya di umur 15 tahun. Jadi kita evaluasi di sekolah, anak boarding, anak SMA, itu rata-rata ya Bapak Ibu misalnya kita tanya, ini pada pertanyaannya sangat simpel banget ya, nanti anak-anak semua makan siangnya mau apa? Jawabannya terserah ustazah aja. Ya udah kalau terserah ustazah berarti ustazah kasih nasi sama garam. Ih jangan ustazah jangan. Nah makanya hal sepele hanya menanyakan pendapat kamu untuk makan siang biar ustazah kirimkan atau pesankan maunya apa. Itu terserah gitu Bapak Ibu. Apalagi ketika anak-anak kita ajak untuk dialog yang lebih rumit lagi. Akhirnya idem. Sama us kayak si ini jawabannya, sama us kayak si itu jawabannya gitu. Nah ini banyak kejadian semua di sekolah gitu Bapak Ibu semua. Nah, sehingga mari kita evaluasi bersama, sekolah juga berkontribusi menyebabkan anak seperti ini, juga Bapak Ibu semua juga sama. Karena memang pola pendidikan awal semua berasal dari orang tua, di sekolah, di sini kita membantu. Tapi minimal ketika ditanya oleh Allah, kelak di akhirat, apa bentuk tanggung jawab Bapak Ibu semua kepada anak-anak, ya kami pilihkan lingkungan yang baik. Kami pilihkan lingkungan yang insya Allah 24 jamnya mengajarkan anak-anak untuk ingat terus sama Allah. Sehingga itu yang pertama Bapak Ibu semua, mari kita rubah sebuah paradigma kesuksesan anak itu apa. Karena kalau semuanya terlalu berbau dunia, otomatis anak stres. Anak stres ujungnya nanti ketika anak sudah menjadi orang tua, dia juga akan mencekoki cucu-cucu kita semua itu dengan sesuatu yang berbau dunia lagi. Jadi seorang sahabat kaum Ansor pernah bertanya kepada Rasulullah bahwa orang yang paling baik itu siapa sih Rasul? Kemudian Rasulullah berkata, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lalu orang yang paling cerdas itu siapa wahai Rasul? Kemudian Rasulullah bersabda bahwa orang yang paling cerdas itu Al-Qais. Makanya di sini ada nama kelas-kelasnya Al-Qais, diambil dari kata-kata Al-Qais. Al-Qais itu orang yang paling cerdas adalah orang yang menyiapkan hidupnya untuk matinya.
Jadi ibaratnya begini Bapak Ibu, ketika kita mendoktrin anak bahwa tujuan kamu itu adalah akhirat, itu bukan berarti kita melupakan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh menciptakan anak-anak yang kaya raya, enggak. Karena banyak sahabat yang kaya raya juga. Bukan berarti kita tidak boleh mencetak anak-anak kita menjadi bisnismen, enggak. Karena banyak sahabat-sahabat juga yang kerjanya ketika siang hari di pasar dan jadi pedagang unggul, pedagang dengan omset yang miliaran kalau dihitung zaman sekarang gitu. Dan bukan berarti kita tidak membatasi anak untuk nanti terjun di dunia politik, ya enggak, karena Rasulullah juga politikus handal gitu. Khalid bin Walid juga panglima perang handal kan gitu ya. Jadi ketika kita fokus, nah tujuanmu utama itu akhirat tuh. Nah, untuk menggapai akhirat kamu perlu dunia. Kita mau akhirat nggak mungkin nggak butuh dunia kan? Nggak mungkin kita karena kita pengen akhirat ya udah mati aja kan, nggak kayak gitu. Karena ketika kita butuh akhirat, maka cara kamu untuk mencapai akhirat ya lewat dunia ini kan. Nah, lalu kita sampaikan, nah, untuk kamu menuju akhirat, dunia ini kamu mau isi dengan apa? Kamu mau memperjuangkan Islamnya itu di bidang apa? Apakah mau seperti Bapak di bidang kedokteran? Jadi jangan sampai dokter yang kita harapkan ke anak itu karena kita resah akan gaji anak ketika nanti besar gitu Bapak Ibu semua. Itu akan pengaruh ke mental anak juga. Dan itu akan pengaruh kepada kualitas para dokter. Misalnya kurang lebih seperti itu. Kasarnya gitu ya. Jadi memang kalau kamu ingin berjuang di jalan kedokteran, ya di sana ada hal yang kamu akan menjadi manusia bermanfaat lewat kedokterannya. Dan itu kan sangat mulia gitu Bapak Ibu semua. Atau kalau kamu ingin terjun di dunia pendidikan, berarti silahkan niatkan di sana ada sebuah misi keislaman kan gitu. Misi keislaman yang ujungnya adalah akhirat. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi ketika para sahabat bertanya, manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang menyiapkan hidupnya untuk kematiannya, berarti secara otomatis orang yang memikirkan akhirat dia pasti akan sukses dunia gitu Bapak Ibu semua. Dan masalah rizki itu adalah satu hal yang sebenarnya tidak perlu kita takuti. Karena rezeki itu termasuk hal yang Allah sudah sampaikan bahwa rezeki satu orang dengan orang lain itu tidak akan pernah tertukar. Sama seperti kematian. Kita juga menghadapi kematian tidak perlu takut. Kenapa? Karena orang itu sudah ada jatah matinya masing-masing gitu. Cuman yang harus kita takutkan bekal kita setelah kematiannya kan gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang permasalahan cukup krusial karena untuk menghadapi anak-anak yang mungkin mayoritas di antara sekarang anak-anak remaja ya atau pemuda itu, kalau dalam istilah Islam sebenarnya syab istilahnya pemuda gitu. Kalau remaja kan dalam bahasa Arabnya murahik. Murahik itu dalam bahasa Arab artinya kegundahan, kebodohan. Dan kata-kata murahik ini latarnya itu dari psikolog barat yang menyamakan manusia dengan sisi hewannya lah di situ ya. Nah, kalau dari segi Islam sebenarnya murahik itu tidak ada, tapi adanya fase syabab, fase pemuda gitu. Dan pemuda inilah yang memang harus kita olah, karena musuh-musuh Islam kita itu yang dibidik para pemudanya. Sehingga Bapak Ibu semua nanti sebenarnya kalau nanti akhirnya kita membuat sebuah kesepakatan, banyak kasus-kasus yang sebenarnya kita tahu, tapi kadang di satu sisi kita juga belum berani menyampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena dari sisi anaknya sendiri juga ada sebuah ketakutan tersendiri. Bahkan ada beberapa anak yang curhat, ya saya itu tertekan saja sama orang tua saya. Jadi ini mohon maaf, ini sedikit mungkin nanti bisa kita evaluasi bersama gitu. Ketika anak-anak itu mayoritas merasa tidak diberi kepercayaan penuh oleh orang tua. Dan mungkin sebenarnya itu ada sebabnya ya. Ini karena saya hanya baru mendengar dari satu sisi anak aja, di mana anak itu kan lagi ego-egonya lagi tinggi gitu ya. Jadi ketika fase daring ini mungkin Bapak Ibu semua. Jadi ketika anak sedang mengerjakan tugas dan sedang baca Al-Quran itu Bapak Ibu semua tidak lihat. Pas kebetulan Bapak Ibu semua masuk, anaknya lagi istirahat sejenak. Atau anaknya baru nyalain HP untuk mabar sebentar. Dan langsung dimarahin oleh Bapak Ibu semua. Itu mohon maaf banget gitu ya. Itu kejadian yang ya saya juga ya punya ya gitulah Bapak Ibu semua ya. Jadi ada hal-hal seperti itu yang lumayan banyak terjadi dan beberapa itu merasa berada di bawah tekanan Bapak Ibu semua gitu. Apalagi kemarin habis pembagian KHS gitu, KHS kan. Lalu kita adakan polling bagaimana kesannya anak-anak akhirnya ada beberapa menuliskan caption berada di bawah tekanan dalam tanda petik nasihat orang tua gitu. Jadi sebenarnya mereka paham
mereka paham itu nasihat untuk kebaikan, tapi mungkin ada sebuah cara mendeliver pesan itu yang akhirnya anak itu tidak menerimanya 100%. Jadi anak itu akhirnya orang tua saya salah, orang tua saya yang tidak mengerti saya, orang tua saya egois, orang tua saya ya dan bla 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 lain dan yang lain sebagainya gitu Bapak Ibu semua. Nah, itu masalah berikutnya. Karena bisa jadi semua itu berawal dari kurangnya konsep akidah yang kita tanamkan ke anak dari kecil. Sebenarnya berawal dari situ. Cara solusinya seperti apa, kita balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya ada di situ. Cuma itu tadi, karena kita telah mendidik anak itu selama kurang lebih hampir 14 tahun, sehingga ketika kita mengharapkan sebuah karakter itu berubah kembali, karakter itu kan sesuatu yang sudah mendarah daging, yang anak tidak perlu memikirkan lagi, dia langsung mengerjakan itu kan. Nah, itu perlu proses yang panjang gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyampaikan sekali aja kok anaknya nggak mendengarkan saya, itu sangat wajar gitu Bapak Ibu semua. Ya jangankan anak-anak kita aja, kalau dikasih tahu oleh nenek kita, oleh ibu kita misalnya ya, oleh berarti neneknya anak-anak, kakeknya anak-anak, kadang kita juga kan dongkol sendiri. Maksudnya kita juga udah tahu loh Bu, Pak ngapain diomongin terus. Nah, bisa jadi anak itu sekarang sudah masuk fase yang sebenarnya sudah fase dewasa gitu Bapak Ibu semua. Anak 15 tahun itu sudah masuk fase dewasa. Nah, sehingga ini nanti kita obrolkan bersama melalui program-program apa yang terbaik sebenarnya buat anak-anak kita, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau hanya sekolah saja, jujur saja sekolah tidak mampu gitu Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu mengharapkan kami merubah anak atau ibaratnya sekolah menjadi sebuah bengkel akhlak, ya kami nggak mampu. Karena memang ya bagaimana ya, apalagi untuk masa ketika daring ini fisik anak tidak di sini, kami pun sulit menggapai ruhnya anak gitu. Jadi karena memang paling pendidikan paling top itu adalah pendidikan sebuah majelis ya, majelis yang dimana orang itu saling melihat, bisa kelihatan anak itu pikirannya di mana, hatinya di mana. Karena kita tidak sedang mencetak anak yang patuh secara fisik gitu. Kalau anak patuh secara fisik, insya Allah kita tidak sama, kita berarti tidak berniat menyelamatkan bangsa gitu kan. Kan banyak sekarang orang cerdas tapi patuh fisiknya aja, secara akidahnya ya sangat-sangat lemah gitu. Dan kita ambil sebuah contoh Bapak Ibu, ini contoh sebuah sejarahnya diabadikan dalam Al-Qur'an, dan ini tinggal kita terapkan, baik kami ketika nanti anak-anak bersama kami melalui pembelajaran daring ataupun nanti mudah-mudahan segera masuk ke sekolah, ataupun orang tua yang memang sekarang hampir bisa dibilang 24 jam pasti bertemu dengan anak-anak semua, yaitu proses pendidikannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf Bapak Ibu semua. Jadi di sini di Al-Quran itu banyak proses pendidikan anak yang banyak diskusi itu sebenarnya dijalin antara bapak dengan anaknya. Dan ternyata kedekatan anak dengan bapak itu berdampak besar ketimbang anak dengan ibu. Kalau ibu kan secara otomatis seorang perempuan ketika mengandung kemudian lahir ada langsung rahimnya gitu berfungsi gitu ya, ada rasa kasih sayangnya, dan itu tuh udah otomatis langsung muncul kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki atau bapak-bapak ini menjadi satu masalah tersendiri, dan di Al-Quran rata-rata diskusi anak dan orang tua lebih banyak ditekankan bapak ke orang tua, bapak ke anak. Mohon maaf. Kita ambil contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam surah Yusuf itu satu-satunya kisah yang digambarkan dalam satu surat full. Itu Nabi Yusuf curhat istilahnya. Nah, di sini kan salah satu pembelajaran gitu, gimana anak seumuran Nabi Yusuf yang memasuki fase-fase 11-12an itu curhat kepada Nabi Yusuf, dan di dalam Al-Quran ini menggunakan kata yang sangat indah gitu Bapak Ibu semua. Di situ disebutkan ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar. Di situ Nabi Yusuf menyampaikan ketika dia curhat ke bapaknya menggunakan istilah ya abati. Dalam bahasa Arab, ternyata ya abati ini adalah sebuah panggilan yang tidak mungkin keluar kecuali dari seorang anak yang sangat dekat dengan bapaknya secara psikologis. Jadi kalau ya abi aja, ya abi, yaitu panggilan saya ke bapak, ya karena saya hormat aja, karena beliau adalah bapak saya gitu. Tapi kalau ya buya, itu panggilan kepada bapak karena kita, dan ini bisa ke bapak secara biologis atau kepada orang yang kita tuai karena keilmuannya yang mendalam. Tapi kalau sudah ya abati, itu berarti panggilan anak. Ya kalau kita mungkin sekarang ada my lovely ya, kalau ke suaminya, atau
cintaku ke anak, misalnya kita manggil anaknya udah bukan namanya lagi, tapi atau ke bapak itu udah bukan bapak sama ibu, atau bapakku yang tersayang atau ibuku yang tercinta. Nah itu istilahnya dalam bahasa Arab pakai ya abati, dan itu menunjukkan si anak sangat-sangat dekat dengan bapak. Jadi di surat itu disebutkan Nabi Yusuf sangat dekat dengan ayahnya Nabi Yakub, sehingga di situ beliau curhat mimpinya loh Bapak Ibu semua. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu sangat memperhatikan komunikasi antara bapak dan anak. Itu pertama Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, bapak dan anak. Kemudian yang kedua ada lagi kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dalam surah Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, di situ ada keikutsertaan Nabi Ismail. Dan yang uniknya lagi ketika Nabi Ismail itu melihat bapaknya sedang membangun Ka'bah, di situ istilahnya itu bukan Nabi Ibrahim ngajak, ayo anakku bantu bapak, enggak, tapi si anak itu yang dengan sendirinya menawarkan bantuan. Pak, perlu saya bantu? Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah ini kan jarang banget gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin yang paling ngenesnya ya Bapak Ibu semua, bahkan di sekolah aja ya Bu, ada guru Ustadz Ustazah itu sengaja nyapu, maksudnya nyapu itu biar ya bok ya jadi tersentuh gitu ya, jadi ikut nyapu bareng. Ini enggak Bu, malah di hore Ustazah, yuk teruskan, semangat Ustazah, teruskan semangat Ustazah, dan tidak bantu. Itu sampai seperti itu gitu ya, sampai seperti dan itu kan jadi kami para pendidikan langsung ada satu yang lebih krusial ketimbang kemampuan akademik di sini sebenarnya kan. Kemampuan adab yang masih sangat minim yang dimiliki oleh anak-anak generasi sekarang yang sangat berbeda dengan generasi kita dulu. Nah itu tadi. Kemudian yang paling ini lagi Bapak Ibu nanti sebagai penutup di sini sebelum nanti kita share program yang Istabar kemarin, itu masih kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan ingat di sini bapak dan anak lagi gitu Bapak Ibu semua ya. Mau anaknya perempuan, mau anaknya laki-laki, peran bapak di sini sangat penting. Bukan berarti ibu tidak penting, ibu itu penting. Tapi biasanya anak akan sangat berubah ketika bapak juga ikut berperan dalam mendidik anak. Jadi mendidik anak itu bukan 100% kewajiban seorang istri, seorang ibu. Harus ada kerjasama. Visi besarnya itu harus ditancapkan oleh si bapak, dan ibu akan membantu visi besar itu gitu melalui misi-misi dan program-program yang ada di rumah. Nah, dalam ini yang paling sohor yaitu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Kalau Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, Nabi Yusufnya yang bermimpi, kalau ini Nabi Ibrahimnya yang bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihkan gitu seperti itu, menyembelih Nabi Ismail. Dan ini bisa jadi pelajaran bagi kita semua dalam metode mendidik anak umuran anak-anak SMA menjelang anak-anak kuliah gitu Bapak Ibu semua. Di sini Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung ketika habis bermimpi menyampaikan bahwa besok kamu harus disembelih, enggak gitu Bapak Ibu semua. Jadi misalnya ketika kita ada program stop HP bareng. Jadi metode kasarnya mungkin seperti ini. Anakku dari sekolah sudah ada program harus menyetop HP jam 10. Berarti mulai besok stop HP jam 10. Nah, tidak seperti itu langsung gitu Bapak Ibu semua. Tapi metode yang digambarkan dalam Al-Quran itu sangat indah, dan di sini menunjukkan cara kita sebagai pendidik, baik pendidik di sekolah ataupun di rumah, cara berdialog atau mendidik anak-anak seumuran anak-anak umur 14-an, 15, 16, 17, 19, 20-an, yaitu dengan cara itu. Nabi Ibrahim. Langsung ketika beliau berkata, saya bermimpi, di akhir ketika Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya, Fangzur madza taro. Apa pendapatmu wahai anakku? Di situ. Di situ berarti ada sebuah dialog, dan Nabi Ibrahim di sini sudah menganggap Nabi Ismail sebagai seorang anak yang jadi partner gitu kan. Menurutmu seperti apa ketika Bapak mendapatkan mimpi seperti ini? Nah, di situ Nabi Ismail mengatakan, intinya ketika itu adalah perintah Allah, maka engkau akan mendapatkan aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Itu Nabi Ibrahim seperti itu. Dan ada kisah lainnya ketika yang jarang dibahas, ketika tiba akhirnya akan disembelih Nabi Ismail ini, itu ikatan talinya Nabi Ismail ini rada longgar. Kemudian di situ Nabi Ismail mengatakan kepada bapaknya, dan itu kan bapaknya sangat-sangat secara naluri manusia ya pasti sangat sedih kan gitu Bapak Ibu semua. Misalnya kita dapat perintah untuk menyembelih anaknya pasti sangat sedih banget ya. Apalagi anaknya anak yang sangat kita nantikan. Prosesnya Nabi Ismail itu kan lumayan ya Bapak Ibu semua ya. Nah itu kemudian Nabi Ismail yang menyuruh kepada bapaknya, memerintahkan kepada bapaknya, wahai ayahku, tali tanganku ini rada longgar sehingga tolong diikatkan kembali, sehingga nanti kalau engkau mulai menyembelihku,
aku tidak meronta-ronta, takutnya nanti tanganku talinya kebuka terus kesabet atau apa ya. Itu yang pertama, pendidikan yang pertama. Pendidikan yang kedua, kemudian Nabi Ismail juga mengingatkan kepada ayahnya, wahai nabiku, wahai ayahku, menggunakan ya abati juga di situ Nabi Ismail, pisaunya tolong ditajamkan gitu, biar ketika menyembelihku itu langsung mati gitu. Jadi saya tidak terlalu merasa sakit. Gitu. Coba ibu bayangkan. Dan itu anak Nabi Ismail masih umuran belasan gitu Bapak Ibu semua ya. Dan itu sama dengan meskipun mereka para nabi pilihan Allah, bukan berarti sisi kemanusiaannya hilang gitu. Dan itu juga sekarang terjadi sama kita semua kan. Ternyata konflik rumah tangga itu tidak hanya terjadi di kita aja. Banyak konflik-konflik yang sudah memang Allah takdirkan terjadi di para nabi agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada juga Nabi Nuh yang anaknya kafir, anaknya yang sampai meninggal tidak masuk Islam, maksudnya tidak mengikrarkan tauhid. Kemudian Nabi Yakub sukses dengan Nabi Yusufnya, tapi ada 11 anaknya yang lainnya yang akhirnya membuat makar untuk Nabi Yusuf sendiri, meskipun di akhir cerita digambarkan dalam surah Yusuf mereka semua bertaubat kan gitu. Jadi konflik keluarga ini sudah banyak terjadi di sejarah-sejarah umat-umat terdahulu. Tinggal kita pelajari bagaimana para nabi menghadapi konflik ini. Dan di sini titik beratnya Bapak Ibu semua. Mau nanti hasilnya anak itu mendengarkan nasihat kita atau tidak mendengarkan nasihat kita, tetap kewajiban kita adalah mendidik anak gitu. Jadi Nabi Nuh, beliau berusaha dulu kan, meskipun akhirnya anaknya tetap kufur, tetap kafir gitu. Tapi ada sebuah usaha di sana, dan usaha mendidik anak ini adalah sebuah kewajiban. Karena kita tidak tahu nanti kapan anak bisa berubah melalui tangan kita gitu Bapak Ibu semua. Nah, itu dan akan saya tutup dengan proses mendidik anak yang umur belasan, satu dengan tadi diajak dialog, dan ini diperkuat lagi dengan sebuah hadis Nabi ketika ada seorang yang masih remaja itu datang ke Nabi. Dan ini kalau orang zaman sekarang mungkin Bapak Ibu semua mendengar anak remaja minta seperti ini, kayaknya langsung ditampar ya. Saking kok bisa dia pikirannya seporno itu gitu Bapak Ibu semua. Jadi si anak ini datang kepada Nabi terus mengatakan, wahai Nabi, izinkan saya untuk berzina. Minta izin untuk zina gitu. Nah, itu kan dia minta izin untuk zina, berarti si anak itu sudah punya basic keilmuan bahwa zina itu nggak boleh. Tapi gimana nih untuk dapat sebuah legitimasi hukum, akhirnya saya datang aja ke Nabi nih. Wahai Nabi, saya pengen berzina. Lah sama Nabi itu tidak langsung akhirnya coba ambilkan dijilid gitu, dicambuk, enggak gitu Bapak Ibu semua. Tapi diajak diskusi lagi, diberdayakan akalnya, karena anak umur 15 akalnya harusnya sudah bisa diajak diskusi banget sebenarnya meskipun sekarang terjadi kemunduran gitu. Kemudian sama Nabi diajak biar mikir anaknya, ditanyakan sama Nabi Muhammad ke si anak ini. Wahai apa pendapatmu kalau misalnya ibumu dizinahi orang? Si anak ini ngomong, ya enggak boleh ya, maksudnya ya jangan sampai kayak gitu. Ya saya enggak tega lah masa ibu saya dizinahi orang. Oke. Terus didoakan kan sama Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kalau anakmu sendiri dizinahi orang lain gimana? Ya jangan sampai, itu biadab banget yang ngelakuin hal itu. Nah, terus sama Nabi itu enggak akhirnya, ya udah berarti ente ngapain berzina, kan enggak kayak gitu. Itu dengan 2 pertanyaan itu aja anaknya akhirnya jadi sadar. Ketika saya tidak mau orang-orang tercinta saya dizinahin orang lain, ya berarti saya juga tidak boleh berzina. Nah, itu kan metode dialog yang terjadi antara Nabi dengan remaja itu. Dan di akhir sama Nabi didoakan. Dan sejak saat itu, remaja ini meninggalkan dan tidak pernah melakukan zina lagi. Gitu Bapak Ibu semua. Nah, itu prolognya kepanjangannya Bapak Ibu semua. Dan ini sebenarnya saya juga sangat-sangat miris dengan kondisi anak-anak zaman sekarang, ya termasuk anak saya sendiri. Kita semua berada di satu masa yang memang mau tidak mau ya goncang, fitnahnya begitu besar sehingga digambarkan ada anak yang, atau bahkan kita sendiri juga sama gitu. Paginya muslim, sorenya kafir. Paginya bak malaikat, sorenya bak setan misalnya, atau kebalikannya, paginya seperti setan, sorenya bak malaikat gitu. Itu dirasakan bukan hanya oleh anak-anak kita aja gitu Bapak Ibu. Hatta untuk diri kita sendiri juga ini sangat terasa banget. Dan ada seorang ulama Bapak Ibu semua yang mengatakan, kalau anak kita ngobrolin sesuatu masalah merek pakaian, sepatu, ini mohon maaf, ini ada sebuah pendapat seperti ini. Jadi ada di sebuah forum parenting gitu. Jadi kalau ada anak yang hariannya itu ngomongin terus masalah merek, itu Bapak Ibu semua
disarankan untuk ngambil cuti kerja dulu, katanya seperti itu. Ada sebuah konsep harta yang salah yang sudah ada di benak anak yang kalau tidak dibenahi, ini akan mendarah daging dan nanti akan menciptakan generasi cucu-cucunya yang kurang lebih hedonisnya nambah. Cinta dunianya itu terlalu tinggi. Nah, itu. Ada sebuah konsep yang salah di sana, katanya seperti itu. Dan memang iya, memang lumayan banyak di sini anak-anak yang lebih mementingkan merek suatu barang ya. Meskipun kadang tiap orang punya beda-beda prinsip. Karena harga yang lebih mahal kualitas pasti tidak membohongi. Memang untuk konsepnya hemat di situ bisa jadi kan Bu. Tapi rata-rata yang dipegang oleh anak sekarang adalah segala sesuatunya harus bermerek terus. Dan ini membuat gaya hidup yang akhirnya ya anak-anak sekarang gaya hidupnya hampir hedonisnya terlalu kerasa banget gitu. Nah, itu sehingga dari sekolah khususnya ini semuanya berawal dari keresahan ini sudah lama gitu Bapak Ibu semua. Sehingga kami merasa sebenarnya ketika liburan itu harus ada sebuah program sebenarnya. Baik sebelum terjadi corona atau sebelum. Jadi kita merasa, dan Bapak Ibu sendiri juga selalu kan menyampaikan kepada kami, kok anak saya di rumah kalau liburan HP-an terus, kok sholat subuhnya, maksudnya kadang jam 7 baru sholatnya juga harus terus diingat-ingatkan, itu ya kan. Dan sehingga kami sebenarnya sudah membuat rancangan program yang kami beri nama Istabar itu istiqomah bareng, karena istiqomah itu memang yang paling susah, dan istiqomah ini adalah cara merutinkan sebuah kebaikan yang sekarang ini diambil oleh orang Jepang, di sana ada istilah Kaizen, dari mereka itu ada namanya gerakan Kaizen, itu kalau saya pelajari gerakan Kaizen ini sama dengan bagaimana pola Rasul ketika melakukan sebuah kebaikan sedikit tapi kontinu. Nah, ini dipakai oleh orang non-muslim. Dan orang Islamnya sendiri jarang memakai ini gitu Bapak Ibu semua. Nah, sehingga program Istabar ini program terinspirasi gimana kita biar istiqomah bareng. Nah, istiqomah bareng di sini berarti kita ingin menggandeng tiga pihak. Yang pertama adalah sekolah pastinya, di sini ada Walas, ada saya dan tim selaku tim Syu'un Din Islam, kemudian pilar yang kedua yaitu orang tua di rumah, kemudian yang terakhir anak. Sehingga harapannya ketika program Istiqomah ini menjadi program yang dilakukan oleh kita bersama. Karena dahsyatnya ilmu agama itu tidak berakhir ketika kita selesai atau ketika kita sudah dapat kerja. Gitu. Seperti itu kasarnya. Jadi ketika kewajiban sholat 4 waktu di awal waktu itu tidak hanya berlaku untuk anak-anak kita aja gitu kasarnya. Ya kita juga selaku manusia sebelum sampai akhirnya Allah memanggil kita ada kewajiban itu gitu. Kewajiban untuk tepat waktu itu bukan hanya anak-anak kita aja. Kewajiban untuk rajin itu bukan hanya anak-anak kita aja. Kita juga harus. Sehingga di sini ketika kita mampu menjadi teladan, terkadang orang tua dalam menghadapi anak-anak di usia remaja tidak perlu banyak ngomong, Bu. Cukup ibu bapak melakukan. Cukup ibu bapak melakukan, anak akan malu sendirinya. Kalau kita kebanyakan ngomong, kadang overdosis nasihat juga kan jatuhnya, kayak gitu. Hatta ada seorang anak yang ngomong, ya aku kalau ustazah ngomong atau ibu bapakku ngomong ya paling keluar telinga kanan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jadi kita bikin sebuah gerakan tidak banyak komen, tidak banyak ngomong, tapi gerakan anak melihat. Dan ini sebenarnya gerakan dakwah paling atas. Jadi dakwah itu ada dengan mulut kan ya Bu, dengan mulut. Kemudian yang paling tinggi itu dengan kekuasaan. Kekuasaan di sini maksudnya dengan perilaku kita aja gitu. Ketika ada sholat, ya orang tuanya juga sholat dong gitu. Ketika kita, yuk kamu harus ke masjid, ya mohon maaf bapaknya juga diajak ke masjid. Kasarnya seperti itu. Itu apalagi kalau sampai bapak dan anaknya jalan berdua ke masjid waktu subuh gitu ya. Ini di luar kondisi corona atau di luar kondisi sekarang masjidnya yang boleh itu beda lagi, itu kondisional ya. Ketika kondisi normal, ketika anak harus ke masjid, ya ayo bapaknya juga ke masjid. Ibunya nggak usah, karena ibunya memang perempuan, diarahkan lebih baik di rumah gitu kan ya. Jalan berdua ke masjid. Itu ada sebuah ikatan yang Bapak Ibu semua, insya Allah itu berdampak besar. Dan itu akan mengurangi kuantitas mabar anak, kuantitas medsosan anak, kuantitas tiktokan anak secara tidak langsung. Daripada kita dudukin anak, kamu suka tiktokan terus ya, atau kamu mabarnya sampai begadang gini-gini. Itu
itu kalau kita tidak punya seni cara menyampaikan ke anak dengan baik, yang ada anak tambah jauh dari Bapak Ibu semua, dan bisa jadi nanti si anak kabur. Kenapa si anak kabur? Karena tontonan anak sekarang, solusi yang didapat dari anak itu seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu semua, anak putri terutama. Kan sekarang yang jadi idola mereka sudah bukan Bapak Ibunya. Meskipun kalau ada pertanyaan, siapakah idolamu? Ya Bapak Ibu saya gitu. Tapi dalam prakteknya itu sudah tergeser gitu Bapak Ibu semua. Sudah tergeser, dan yang jadi idolanya mereka itu K-pop. Kalau perempuan, K-pop dan K-drama, K-drama. Dan nanti kalau kita lihat drama Korea, itu solusi-solusinya itu ya kayak gitu semua. Yang nanti adanya cutting, anak menyakiti diri sendiri di kamar mandi, atau jadinya kabur. Itu kan diajarkan melalui media-media yang secara tidak langsung akhirnya anak terdoktrin seperti itu. Karena mereka tidak mendapatkan satu hal yang apa ya, yang sesuai dengan fitrahnya anak, yang harusnya fitrahnya anak itu kepada agamanya Allah gitu Bapak. Nah, itu nanti ceritanya masih panjang lagi. Jadi cukup dengan suri tauladan yang baik, insya Allah Bapak Ibu rutinkan, misalnya sholat wajib di awal waktu, mumpung sekarang sedang corona juga. Dan kami juga di sekolah di sini berusaha semaksimal mungkin lewat pembelajaran daring. Kalau ada anak-anak yang Bapak Ibu merasa kesulitan, kami coba via daring. Kalau misalnya memungkinkan bagi kami untuk visit, ya kami visit. Karena bagaimanapun lebih enak ketika ngomong langsung daripada via Zoom. Juga sebenarnya lebih enak kan kalau ngomong langsung gitu ya Bapak Ibu semua. Intinya kita kerjasama di sana. Yaitu tadi Bapak Ibu dengan program Istabar ini, harapannya ini menjadi program bersama, program kita tadi, sekolah, orang tua, dan anak. Sebenarnya programnya program yang harian. Program pertama kan program sholat bareng. Sholat bareng itu maksudnya anak ketika mendengar azan, mereka menyudahi semua aktivitasnya. Bagi yang laki-laki silahkan ke masjid, kalau memang masjid di daerahnya itu tidak ditutup karena corona gitu. Kalau normalnya kan insya Allah boleh ya Bapak Ibu semuanya, silahkan ke masjid. Laki-laki itu wajib, itu gentle, berarti laki-laki yang gentle itu yang ke masjid. Berarti sebisa mungkin bapaknya juga ikut ketika bapaknya ada di rumah. Jadi jangan sampai kita nyuruh bapaknya HP-an. Atau ibunya nyuruh anaknya sholat, anak ibunya sendiri nonton sinetron Indosiar misalnya. Jadi itu anak akhirnya, ini apa, kewajiban sholat apa cuma buat aku doang. Jadi jangan sampai anak itu merasa seperti itu. Padahal kewajiban untuk sholat ini sampai kita kakek-kakek, nenek-nenek pun tetap wajib gitu kan itu. Itu yang pertama, sabar. Kemudian ngabar, ngaji bareng. Nah ini harapannya untuk mulai meluluhkan hati anak yang keras gitu Bapak Ibu semua. Ini mohon maaf, selama anak 3 bulan di Mesir, yang hampir 16 jam. Hampir 16 jam ya usia Mirah ya. 12 jam, apa 12 jam. Yang hampir 12 jamnya itu anak dengan Al-Quran terus, itu kalau kami, karena saya Mirah hampir sudah 3 tahun ini ya, sudah 3 tahun ini pasti mengikuti program ini. Jadi ada sebuah aura yang beda gitu Bapak Ibu semua. Ada sebuah aura yang beda ketika anak terus-terusan bermuamalah dengan Al-Quran. Ini di luar apakah anak nanti hafalannya mungkin atau enggak gitu. Itu dengan anak sering berinteraksi meskipun cuma sedikit, itu akan ngefek ke hati. Dan ujung-ujungnya anak akan dengan sadarnya sendiri merasa bosan dengan TikTok, merasa bosan dengan medsos. Itu rasa bosan itu akan timbul ketika akidah dia tambah kuat, ketika dia sudah menemukan ketenangan dengan Al-Quran. Gitu. Dan dengan sholat, dua pilar itu yang harus kita gencarkan banget gitu Bapak Ibu semua. Nah itu jadi sehingga program dari kami itu ngabar, ngaji bareng. Jadi setelah sholat usahakan anak minimal setengah halaman. Ustazah, ada beberapa anak, Ustazah saya pasti 2,5 halaman tapi habis maghrib aja. Nah jangan gitu. Jadi kita memang sengaja kita sebar minimal setengah halaman. Rata-rata Bapak Ibu semua. Kalau kita ngaji setengah halaman itu, kalau yang nanti sudah rutin, itu secara refleks dia akan butuh, kayaknya setengah halaman terlalu dikit ya. Kayaknya saya masih kecanduan nih, saya akan nambah lagi jadi 1 halaman. Nanti yang udah terbiasa lagi, nambah lagi jadi 1 lembar. Itu ada efek candu, sebagaimana dosa itu ada efek candu. Kebaikan juga ketika sudah sering rutin, yang istiqomah tadi sedikit tapi rutin, itu akan menimbulkan efek candu ke diri kita, sehingga seolah-olah si kebaikan itu akan manggil kita terus gitu. Ayo terus lakukan, ayo terus lakukan, ayo terus lakukan. Nah itu program ngabar. Setiap habis sholat, minimal setengah halaman. Kalau bisa ibunya juga. Itu lebih wah banget kalau sampai ibu juga ikut, bapak juga ikut, bahkan misalnya ngajak kakak dan adiknya. Itu ngabar. Kemudian ada program stop HP bareng. Nah, untuk program ini Bapak Ibu semua, karena program HP ini program yang sangat sensitif bagi anak, karena mau diakui atau tidak, anak kadang lebih rindu sama HP-nya ketimbang kepada kita gitu ya.
Jadi kayaknya HP itu mengganti posisi orang tua di dalam hati mereka gitu. Dan itu kan berarti indikasi memang akidah anak makin lemah dan akidah kita sebagai orang tua juga belum mampu menancapkan akidah yang kuat ke anak. Gitu. Nah, sehingga untuk program Stop Bar ini silahkan dilakukan sebuah komunikasi dua arah antara Bapak Ibu semua. Jadi diajak ngobrol, seperti tadi lah, seperti metodenya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, kemudian Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, kemudian seorang sahabat juga kepada Nabi Muhammad. Ketika dia ingin berzina, itu kan semua dialog-dialog dan umur anak-anak sekarang memang sudah tidak zamannya dilakukan sebuah peraturan yang satu arah, karena nanti dia pasti akan ngelonjak dan dia akan menyampaikan hal-hal yang ibu nggak ngerti saya, bapak nggak ngerti saya, emang ibu kemana aja selama saya selama ini ada masalah, bahkan nanti akan dibalikin kayak gitu Bapak Ibu semua ke kita semua. Jadi kita buat sebuah dialog yang nanti di situ jangan menyalahkan anak dulu gitu. Bahwa kita harus prihatin dengan kondisi anak, ya sok mau gimana menurut kamu gitu. Jadi paling ideal itu kalau sampai nanti anak, Bu, ini HP saya kasih ke ibu. Nah, itu udah paling jos banget kalau sampai seperti itu. Ustazah, misalnya nanti saya sudah melakukan diskusi tapi tidak bisa langsung jam 10 nih. Misalnya saya buat deal-dealan dengan anak, karena dia sangat ketergantungan, boleh nggak misalnya sampai jam 10:30 dulu? Itu nggak masalah gitu Bapak Ibu semua. Yang penting ada sebuah komunikasi antara orang tua, tapi di sini sekolah memfasilitasi bahwa memang harus dibatasi penggunaan HP. Karena kalau tidak dibatasi, anak rata-rata tidur jam 2 malam ya, sudah Semirah ya. Jadi malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Itu kan sudah menyalahi fitrah sunatullah yang Allah ciptakan malam untuk istirahat, dan pagi, siang untuk mencari ilmu, untuk bekerja, untuk anak-anak berarti untuk mencari ilmu. Nah, itu program Stop Bar, idealnya ada sebuah komunikasi dulu antara ibu dan orang tua. Jika nanti ada kesulitan di sana, bisa menghubungi kami, biar nanti kami bantu memprologi ke anak-anaknya, seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian itu program hariannya, dan ada program pekanannya. Pekanan itu ada weekend bareng. Jadi harapannya ini juga didiskusikan dengan anak-anak, buatlah satu momen di mana seminggu sekali lah gitu, seminggu sekali Bapak Ibu itu bersama anak. Nggak mesti diskusi terus, nggak mesti nonton bareng. Tapi semua gadget nggak ada gitu, baik anak, baik orang tua tidak megang gadget semuanya. Nonton bareng, bahas film bareng misalnya, itu kan hal-hal remeh, tapi di situ sudah mulai membuka bahwa orang tua itu ternyata care sama saya ya. Atau misalnya anaknya sukanya main bola, gamenya game bola, berarti bapaknya yuk ngajak futsal bareng sama anaknya kayak gitu. Jadi harapannya ada kegiatan rutin seminggu sekali, kalau bisa seperti itu Bapak. Itu ada program weekend bareng, sehingga nanti bisa difoto, fotonya diberikan ke Walas. Itu foto itu kan bisa menjadi simpanan kenangan yang nanti ketika orang tua sedang marah ke anak, atau anak juga sedang marah ke orang tua, ketika melihat momen itu lagi kan, oh dulu ternyata semuanya perhatian ya ke saya. Atau orang tua juga, oh anak saya ternyata bisa ya diajak dialog. Nah itu dari kami. Bapak Ibu semua, ini semuanya yaitu kami dari sekolah. Kalau untuk bekerja sendiri dan mendidik sendiri, jujur aja kami tidak bisa. Tapi yang tak kalah pentingnya, ya itu tadi Bapak Ibu semua, standar sukses kita harus kita rubah. Bukan berarti tidak boleh menguasai dunia, tapi ketika kita membuat standar kita adalah akhirat, dunia akan dikuasai. Anak-anak kita akan menjadi para politikus yang ingat sama Allah. Jadi dokter yang ingat sama Allah. Jadi seorang pedagang atau bisnismen yang ingat sama Allah. Jadi dosen yang ingat sama Allah. Nah ini yang harus kita tancapkan terus di diri anak-anak, sehingga harapannya anak-anak kita nanti menjadi generasi yang meneruskan perjuangan Rasul untuk cucu-cucu kita. Gitu. Untuk cucu-cucu kita, di mana di saat dunia nanti akan lebih error lagi kan. Dunia akan lebih mengerikan lagi, dan kita kemungkinan sudah nggak ada kan gitu Bapak Ibu semua. Jadi apa sih yang bisa kita wariskan? Kalau cuma uang, ya uang bisa dicari, tapi kalau sebuah akhlak atau anak yang soleh-soleha itu yang paling sulit dicari sebenarnya. Nah itu dari saya. Setelah ini kepanjangan ngomong. Kepanjangan ngomong. Ini sebuah keresahan yang ayo ya, sekolah merasa resah. Saya pikir juga orang tua juga sama, ada sebuah keresahan ini. Dan nanti kalau ternyata program ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, ini bisa jadi program terusan ketika libur gitu. Jadi ketika libur dari boarding,
nanti jalan terus di rumahnya. Nanti masuk lagi boarding lagi, berarti nyambung lagi pendidikannya, terus libur lagi, ada pendidikan dari orang tua lagi, sehingga nanti ketika anak mulai dilepas dan kita mulai memberikan kepercayaan penuh anak masuk di dunia perkuliahan, mereka bisa mewarnai teman-temannya. Tahtalit wa tatamayaz. Jadi mereka akan berbaur, tapi tetap membawa identitas bahwa saya seorang Muslim yang saya harus memperjuangkan nilai-nilai Islam gitu, nilai-nilai Islam yang memang menjadi sebuah rahmat bagi dunia. Gitu. Itu dari saya. Lain kayaknya juga pertanyaannya sudah banyak ya. Iya, pertanyaannya juga sudah banyak. Sezanisa berarti gimana sisanya? Ya, itu untuk pendahuluan dari saya seperti itu Bapak Ibu semua. Nanti setelah ini kita bahas bareng yang ada di chat ya Usianisa ya. Saya serahkan ke Usianisa dulu ya. Ya, itu Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya di sini mewakili sebagai seorang ibu juga yang punya anak seumuran dengan Bapak Ibu semua. Dan ya, mari kita bersama-sama menjadi seorang pendidik yang bisa menyelamatkan anak kita, dan mudah-mudahan anak kita menjadi penyelamat kita saat di akhirat nanti. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakillahu khairan katsiran kepada Ustazah Sarah yang sudah menyampaikan terkait beberapa hal program sekolah selama daring, juga terkait bagaimana para nabi dan para ulama kita itu mendidik para anak-anaknya gitu. Kemudian kita masuk ke acara yang selanjutnya yaitu diskusi, dan di sini sudah masuk beberapa pertanyaan. Langsung saya bacakan. Yang pertama dari dari orang tua dari Mas Noval Taher ya, ini kelas 10. Kepada Ustazah Sarah nanti langsung disilakan dijawab ya. Pertanyaan pertama, apakah terlambat jika seorang anak itu baru dekat sama ayahnya itu sekarang? Karena dari dulu dia itu pas masih kecil, ayahnya itu kerjanya di luar kota dan baru bisa bareng banyak waktunya dengan anak itu pada saat-saat sekarang sudah tinggalnya di boarding gitu. Baik, langsung kepada Ustazah Sarah dipersilahkan. Ya, tapi Mama Taher ya, Mama Taher, untuk pertanyaannya apakah masih bisa dekat? Ya pasti bisa gitu, pasti bisa. Pasti bisa, cuma nanti ketika pendekatan ke anaknya kita sudah menggunakan pendekatan anak usia belasan tahun, anak usia pemuda. Jadi ya seperti tadi, anak sering diajak dialog, atau misalnya Mas Taher, kalau tidak salah senang panahan ya. Nah itu bapaknya, sang bapak bisa masuk lewat hobi-hobi yang digemari oleh anak. Dan terkadang untuk mendekati anak itu tidak harus lama gitu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua hanya cukup mengefektifkan waktu. Ini terbukti dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim 24 jam terus-terusan sama Nabi Ismail? Juga enggak gitu. Bahkan di kisahnya Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar kan ditinggalkan. Kemudian Nabi Ibrahimnya di Palestina. Dan itu sangat jauh gitu kan Bapak Ibu semua. Sehingga yang dibutuhkan di sini bukan sebuah kuantitas pertemuan, tapi sebuah kualitas. Sebuah kualitas, tapi lebih baik lagi kalau kuantitas per kualitas, itu lebih baik lagi. Cuman di sana ada sebuah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berarti Allah sudah memberikan sebuah pegangan kepada kita selaku orang tua, ketika kondisimu tidak bisa terus-terusan dekat dengan anakmu, ya buatlah sebuah quality time gitu. Dan quality time itu tidak harus sampai 1 jaman juga nggak harus gitu. Bahkan yang penting, apalagi gini Bapak Ibu semua, apalagi kalau anak usia remaja minta pendapat Bapak Ibu semua, itu jangan sampai ditolak. Ini apalagi kalau yang sampai yang mintanya itu anaknya, itu kan sebuah hal yang sangat jarang banget ya. Terjadi di beberapa keluarga iya, tapi mayoritas itu sudah susah banget kalau anak yang mau curhat langsung. Karena anak rata-rata pelariannya sudah ke teman, mereka sudah lebih enjoy curhatnya ke teman gitu. Baik teman sekolah ataupun teman di dunia mayanya, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi yang penting itu tadi ketika anak minta, itu berarti suatu momen yang harus Bapak Ibu pegang, meskipun kala itu Bapak Ibu lagi kondisi secara fisik capek. Dan kalaupun mau ditolak, Bapak Ibu sampaikan bahwa, nak kita ngobrolnya besok ya, Bapak lagi kurang enak badan nih, Bapak habis
dari luar kota terus baru nyampe banget kayak gitu. Nah itu disampaikan agar si anak tahu bahwa sebenarnya bapaknya pengen ngobrol dengan saya, cuman memang kondisinya sekarang bapaknya lagi kurang enak badan atau sang ibunya lagi pulang kerja. Misalnya beberapa orang tua di sini ada yang bapak ibunya juga kerja, pastikan ada sebuah quality time yang tidak harus lama, sebenarnya tidak harus lama. Tapi kuncinya akidah anak harus dibangun dulu di sana. Gitu. Harus dibangun di sana yang mana akidah itu tetap berlaku untuk orang tua, tidak hanya untuk anak aja. Sehingga itu tadi, kita tidak perlu banyak berbicara, tinggal banyak aksinya aja. Kok tiba-tiba orang tuanya tiba-tiba ya ngaji, padahal sebelumnya jarang banget ngajinya. Itu kan di orang tua, di anaknya, ibu ngaji ya nggak apa-apa, gitu kan gitu ya. Jadi itu ada sebuah kesadaran bahwa yang butuh surga itu bukan hanya anak saya aja, gitu. Saya juga butuh, gitu. Itu kan hal-hal fundamental yang harusnya sudah mengakar di diri kita gitu, selaku pendidik bagi anak-anak kita, baik di sekolah yaitu guru-gurunya juga di sini harus dilatih mentalnya agar jangan sampai melakukan hal yang dilarang. Misalnya ke anak-anaknya harus tepat waktu, gurunya tidak tepat waktu, itu juga kami tekankan di sini. Misalnya di sini juga di boarding ada kegiatan bahwa semua sepatu itu wajib diletakkan pada tempat. Itu kan hal sepele banget ya. Maksudnya untuk kami yang guru-guru sudah lulusan S1 semua minimal masa meletakkan sepatu aja nggak bisa gitu kan ya, tapi itu jadi sebuah kewajiban yang mana kita harus memberikan suri tauladan langsung ke anak-anak. Berarti mohon maaf guru juga sepatunya diletakkan pada tempatnya, sehingga di situ ada sebuah kontinuitas dalam pendidikan itu untuk orang tuanya. Mas Taher ya, insya Allah tetap bisa, tinggal nanti cara pendekatan ke anaknya aja gitu. Dan dialog paling oke untuk anak-anak seusia remaja. Kemudian ada yang bertanya lagi mengenai menjaga hafalan gitu. Ya gini Bapak Ibu semua, ini sudah menjadi ya saya sama Ustaz Mir'ah tadi sudah menyampaikan bahwa anak-anak ketika hampir 3 bulan selalu dekat dengan Al-Quran itu berefek kepada hati mereka, lebih melunak, sehingga kami programnya di sana itu kan nama programnya menginstal antivirus. Tapi yang sebagaimana komputer ketika tidak diupdate terus ya antivirusnya, akan banyak virus-virus yang masukkan gitu Bapak Ibu semua. Ya seperti pernah saya sampaikan dulu di zaman saya waktu SMA, waktu saya SMP ya virusnya sedikit. Paling film-film yang ada Doraemon, sampai sekarang masih ada, Sailor Moon, Candy, mungkin ada yang sezaman dengan saya, Bapak Ibu semua, ya Baja Hitam, terus Google Five, itu kan ada, dan virus-virusnya itu sedikit gitu Bapak Ibu semua. Virus-virusnya sedikit, terus kita lebih banyak aktivitas fisik, dan kita juga lebih dekat sama ortu biasanya, kalau zamannya saya gitu, dan sepertinya zaman ibu-ibu juga semua. Tapi sekarang, virusnya banyak, antivirusnya yang kurang kita update terus. Dan harus kita upgrade terus. Nah, ketika anak sudah kembali dari Mesir, itu kan baru diinstal antivirusnya. Di sana anak ada sebuah perubahan banget yang memang mendasar banget yang kami lihat langsung, tapi kami juga mengakui ketika ngobrol sama anak-anak via chat ya, si Amira ya, apalagi sudah daring hampir 2 bulan. Ini ya dari segi bahasa juga kami ngerasain feel-nya udah berubah nih anak nih. Sudah melemah si antivirusnya, sedangkan virus yang masuk tambah banyak lagi. Nah, ini gimana caranya? Salah satunya itu tadi Ibu, minimal dengan tadarusnya dulu. Setiap habis sholat tadarusnya harus rutin, itu dijadikan suatu hal kewajiban baik bagi si anak ataupun kita. Kalau kita niatkan untuk diri kita juga plus untuk tauladan ke anak. Adapun masalah menjaga hafalan, alhamdulillah anak-anak boarding kan hampir kelas 11-nya setengah dan kelas 12-nya juga hampir setengahnya sudah menyelesaikan 30 juz. Kewajiban murojaah ini kita sampaikan ke anak bahwa kewajiban murojaah ini sampai kamu meninggal gitu Bapak Ibu semua. Karena memang hafalan Quran itu akan hilang tanpa minta izin dulu ke kita gitu. Ya jangankan anak-anak, kita juga hafalan yang sedikit juga cepat hilangnya kan gitu ya Bapak Ibu semua. Maksudnya harus kita sadari bersama gitu. Ini anak-anak sudah pernah hafal 30 juz. Dan kita mengharapkan anak hafal terus 30 juz, bukan suatu hal yang mustahil. Cuman harus dikondisikan benar-benar. Dikondisikan misalnya gadgetnya harus segini, jam segini kamu harus segini. Itu harus pantauannya sangat-sangat kuat banget dan akan lebih berefek lagi kalau kesadaran murojaah itu sudah tumbuh dari anak.
Nah, ini yang sedang kita usahakan. Ini dari sekolah lagi berusaha mengusahakan, kalau dulu kan anak-anak punya konsepnya, saya menyelesaikan 30 juz, dan itu hampir semuanya selesai. Dan sekarang semangat kedua yang sedang kami tumbuhkan adalah bagaimana agar yang sudah selesai 30 juz itu semangat memungkinkan, karena nanti di surga itu hafalan sesuai dengan, tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah hafalannya. Jadi jangan sampai si anak menyesal, kok dulu saya mungkinnya cuma sampai Al-Baqarah itu pun ayat 1 aja, alif lam mim gitu ya. Nah, itu yang sedang kita upayakan dan sedang kita sentuh ranah kesadaran itu, karena memang paling efektif pendidikan itu kalau anak sudah sadar. Jadi kalau diibaratkan ajaran Islam itu seperti air hujan, di situ ada 2 tipe tanaman. Ada 2 tipe tanaman. Ada tanaman yang dengan air hujan itu langsung tumbuh dengan sendirinya. Jadi ada beberapa anak yang ibu atau kami guru-guru di sekolah itu cuma ngasih video daring dengan penjelasan seperti ini, itu tanpa diapa-apain juga mudeng gitu. Tanpa diapa-apain, semangat belajarnya, tanpa disuruh terlalu banyak, juga langsung cari referensi lain. Itu ada tipe anak seperti itu. Dan kita juga ada tipe orang seperti itu. Ada orang tua yang dikasih tahu hanya lewat ceramah-ceramah, kita langsung sadar dengan sendirinya gitu ya. Itu tipe manusia pertama. Baik buat kita, baik buat anak, buat guru, dan lain sebagainya. Itu ada tipe yang seperti itu. Juga ada tipe kedua, itu tipe yang ketika air hujan itu sudah menyirami si tanah, itu dia nggak tumbuh, tapi harus diberi pupuk lagi, terus disiram lagi selain menggunakan air hujan juga, kemudian dirawat, cahaya mataharinya harus segimana presentasinya dan lain sebagainya. Nah, itu ada tipe anak seperti itu. Dan mungkin kita, dan Allah itu sangat adil ketika ngasih anak ke kita, itu tidak semuanya soleh. Misalnya ya, kayak anak saya ada 2. Yang satu itu ya Allah taat banget, yang kedua ya Masya Allah gitu ya. Cara membuat dia taatnya itu beda gitu. Dan Allah sangat adil ketika Allah memberikan jenis bagi orang tua yang anaknya lebih dari 5 apalagi ya, itu pasti karakternya beda-beda. Tapi dengan orang tua dekat dengan anak, dia bisa paham ini tipe anak saya yang satu ini kayaknya bisa tumbuh dengan sendiri. Dengan saya hanya ngasih, coba buka link YouTube ini, ada ceramahnya Ustadz ini, misalnya ibu sangat terinspirasi dengan Ustadz siapa, itu dia buka sendiri juga dia langsung, saya harus gini ya, saya harus gini. Tanpa harus kita omongin gitu. Apalagi melihat bapak ibunya juga memberikan tauladan yang baik, kan itu udah jos banget ya Bu ya. Kemudian ada juga tipe anak yang udah dinasehati, udah dikasih link YouTube-nya, udah dikasih ininya, tetap aja susah misalnya gitu ya. Karena ini terjadi pada keluarga para nabi juga gitu ya. Nabi aja banyak masalahnya, apalagi kita yang ya, ingat Allahnya kadang waktu sholat aja, itu pun wallahu alam khusyuk apa enggak gitu sholatnya. Nah, jadi untuk anak tipe orang yang kedua ini ya harus rutin, harus sabar, dan sabar itu tidak ada batasnya gitu. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub ya gitu Bapak Ibu semua. Harus sabar, yaitu kita buatkan program. Dan kalau untuk usia SMA ya itu diskusi. Programnya enaknya gimana ya Nak? Kamu sudah hafal 30 juz. Gimana nih pokoknya. Jadi kita main sebuah iming-iming ukhrawi, dan itu enggak apa-apa banget. Karena Allah juga ketika memerintahkan kita untuk tunduk patuh kepadanya, ada pahala-pahala yang di situ Allah sebutkan. Dan itu lebih ngefek ke anak ketimbang anak terbiasa diberikan reward-reward yang bersifat duniawi. Bukan nggak boleh, cuma itu secara mental beda nanti ke anaknya gitu. Jadi diajak ngobrol, gini mah, oh ternyata mah gimana saya itu kesulitan dalam murojaah mah. Kan nanti ada anak-anak diskusi ya. Nah dengan ada sebuah diskusi, ada sebuah kesepakatan, ya udah coba minimal 1 hari kamu murojaah 1 ayat. Itu kesadaran untuk murojaah mungkin 1 ayat itu lebih berharga gitu Bapak Ibu semua. Dan insya Allah pahalanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seseorang untuk memutkinkan hafalannya. Dan program murojaah ini itu dibuat sebuah program yang sampai kamu nanti meninggal loh Nak gitu. Yang tidak akan selesai ketika kamu lulus SMA aja, enggak. Ketika kamu kuliah tetap kewajiban murojaah. Dan ini juga kewajiban menjaga hafalan tidak hanya untuk anak, kita juga sesuai dengan hafalan yang memang sudah kita punya gitu Bapak Ibu semua. Nah itu sekolah juga akan berusaha terus. Cuma itu tadi ketika kita sudah mengupayakan itu semua ada kesulitan, kita koordinasi. Misalnya nanti orang tua menyampaikan ke pihak kami, kita sudah berusaha, nanti pihak sekolah mungkin bisa membantu, nanti kami masuk juga. Kok nanti dari pihak sekolah rada susah juga ya, kita koordinasi lagi juga yang terbaik buat anak itu seperti apa. Karena bisa jadi setiap anak cara pendekatannya itu berbeda. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga, itu anak saya dulu tidak kenal merek, tapi semenjak masuk AABS jadi kenal merek. Ya, nah itu dia Bapak Ibu semua. Jadi gini, saya pribadi melihat anak AABS itu sebagai bibit potensial yang bisa seperti seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf.
Jadi sahabat Nabi itu tidak semuanya miskin secara duniawi. Sahabat Nabi itu ada yang kaya. Dan banyak yang kayanya gitu Bapak Ibu semua. Dan siswa-siswa ABS itu mau tidak mau kami akui bahwa alhamdulillah semuanya terlahir hampir 90% itu terlahir dari keluarga yang insya Allah secara nikmat duniawinya itu dicukupkan oleh Allah. Yang akan kami targetkan di situ itu ke sana. Jadi bagaimana mereka menjadi orang-orang yang tetap saya orientasinya harus jadi orang kaya. Karena dakwah ke depannya nggak mungkin kalau kasarnya kalau kita kere kan nggak mungkin ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kami mentargetkan ke anak, kamu misalnya jangan, saya targetkan ke anak-anak yang mau ke Mesir misalnya ya Bapak Ibu, kamu nanti jangan jadi ustadz atau ustazah. Jangan kayak Ustazah Sarah gitu ya. Kamu nanti yang bikin sekolahnya dong gitu. Kalau kayak saya ya dulu lulusan pondok yang standar ekonominya juga menengah ke bawah, ya udah ujung-ujungnya jadi ustadz gitu kan, jadi ustazah semampunya gitu. Jadi kamu ya jangan, minimal jadi pendidiknya jadi dosen, itu minimal, dan nanti kamu harus yang membuat sebuah lembaganya gitu. Misalnya yang cita-citanya pengen jadi dokter tapi tidak kesampaian jadi dokter ya nggak masalah, kamu yang bikin rumah sakitnya gitu. Kenapa? Karena secara potensial anak-anak ABS insya Allah akan didukungkan oleh Bapak Ibu semua jika untuk kebaikan gitu. Saya yakin pasti seperti itu gitu. Sehingga dan mendidik anak yang sudah terbiasa dengan kenikmatan duniawi itu lebih susah. Dan memang kami akui di sini salah satu kelemahan beberapa anak sudah ada yang memang sudah terbiasa dengan merek-merek tertentu, dan ada anak-anak yang mau tidak mau akhirnya dia terbawa, ibu akhirnya saya juga mau merek ini, nah gitu. Dan ketika itu nanti nyampe ke telinga ibu dan itu juga nyampe ke telinga kami, nah ini tugas kita adalah memahamkan ke anak keseluruhan gitu Bapak Ibu semua. Ini jadi target utama kita sebenarnya masalah merek ini. Ini menjadi target kita semua, tapi bagusnya berarti anak paham dengan kondisi dunia saat ini gitu. Jadi dia nanti ketika di perkuliahan banyak yang lebih wow lagi ternyata dalam berlomba-lomba dalam keduniawiannya, dia dulu pernah tergoda gitu. Dan ternyata dari hasil tergoda itu saya paham, ternyata merek itu tidak menjamin kualitas seseorang gitu kan. Bahkan dalam hadis aja Allah tidak melihat merek kamu, merek pakaianmu juga nggak dilihat gitu kan, yang dilihat kualitas hati sama amalannya. Nah ini yang akan kita terus kita gaungkan ke anak, sehingga ya itu sebagaimana tadi ya disampaikan di ABS banyak yang kenal merek malah ketika di ABS itu karena mau tidak mau, karena lingkungan kita adalah lingkungan yang alhamdulillah anak-anaknya memang insya Allah kedepannya akan menjadi seperti Umar, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Tapi ya itu tadi, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf itu orang kaya tapi hidupnya tidak kaya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, bahkan bisa dikatakan hidupnya itu seperti orang miskin. Tapi ketika disuruh infak atau sedekah itu Masya Allah, jadi semua kekayaannya itu keluar semua. Tidak mikir panjang gitu. Misalnya kita, ya ini ada infak ke sini. Kalau kita kan kadang-kadang apalagi ibu-ibu mikir dulu ya, gaji bapak segini, bulanan ke sekolah segini-gini. Kita banyak pikirannya, nanti seminggu berikutnya baru kita kasih jawaban kan ya. Nah kalau Utsman bin Affan itu enggak. Ketika disampaikan oleh Nabi, umat Islam ini kekurangan air, kekeringan air di Madinah, satu-satunya sumber air di Madinah itu hanya sumurnya itu yang punya adalah orang Yahudi, udah gitu bakhil lagi, pelit banget gitu ya. Siapa yang berani membeli sumur itu tanpa pikir panjang, Nabi selesai ngomong langsung Utsman bin Affan angkat tangan. Saya wahai Rasul, langsung dibeli. Harganya itu kalau dihitung di rupiah sekarang itu sampai 0,5 M, Bu, untuk sumur aja. Tapi ternyata sampai sekarang terbukti kan bahwa Utsman bin Affan masih punya rekening yang dikelola oleh Saudi Arabia gitu. Jadi insya Allah orang dengan yang banyak berinfak tidak akan habis uangnya ketika memang diinfakkan di jalan Allah gitu. Nah itu Bapak Ibu semua, ini jadi PR kita bersama masalah merek tadi. Cuman kalau anak kita sudah mulai membicarakan merek, itu terindikasi wahan itu penyakit yang ditakuti di akhir zaman oleh Rasul, bahwa nanti itu di akhir zaman umat Islam itu banyak, tapi seperti satu hidangan yang digerogoti oleh musuh-musuh. Ketika para sahabat bertanya, apakah kuantitas kami ketika itu sedikit, Rasulullah berkata, tidak, justru kalian banyak, tapi dibuat musuh-musuh Islam itu sudah tidak takut lagi ke orang Muslim, karena orang Muslim sudah terjangkit penyakit wahan cinta dunia, atau kalau nanti di sini ada hedonisme gitu. Itu berarti ada cikal bakal penyakit hedonisme di diri anak yang harus segera kita antisipasi gitu. Dan nanti ketika kita tahu kondisi anak kita seperti ini, yang pertama ibu bapak jangan down dulu gitu.
Jangan down dulu dan jangan merasa dunia runtuh nih dengan kondisi seperti ini, bahwa Allah itu ketika menitipkan sesuatu, ketika menitipkan anak kita dengan segudang masalahnya ke kita, berarti kita mampu untuk menyelesaikan itu semua. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu semua siap untuk tahu kondisi realnya anak, kami juga dari sekolah semua siap ya. Siap, terlebih lagi kalau pulang dari Mesir itu kita banyak kumpulan kasus-kasus anak yang kalau kita tanya ke anaknya, ibu kamu tahu enggak Us, jangan dikasih tahu ke ibu ya Us. Nah, karena kita juga mau ngasih tahu orang tuanya, ya udah keep dulu biar kita dulu lah. Soalnya kayaknya kalau orang tuanya tahu juga akan sangat tidak percaya kalau anaknya pernah seperti itu gitu Bapak Ibu semua. Ada beberapa kasus, tapi ketika orang tuanya siap untuk kerjasama dengan kita akan buka itu biar enak kan gitu, biar enak. Cuman memang kita main strateginya yang halus. Jadi seolah-olah kita itu tidak tahu masalah si anak. Padahal kita memantau dari jauh gitu. Dan yang terpenting itu jangan lupa berdoa gitu. Kita semua di sini hanya berusaha, tetap yang merubah semuanya adalah Allah. Dan kita harus yakin. Jadi jangan sekedar berdoa tanpa keyakinan kepada Allah. Karena kita tidak ada apa-apanya dengan semua usaha yang kita lakukan kalau tidak kita serahkan. Karena anak-anak itu kan bukan milik kita pada hakikatnya, miliknya Allah. Dan Allah lah yang akan merubah anak-anak kita. Tapi kita juga harus menanamkan kepada anak-anak bahwa Allah tidak akan merubah seseorang, tidak akan merubah kondisi keluarga kita kalau kita sendiri juga tidak mau merubah. Dan itu yang paling terakhir, itu jangan lupa itu kita doakan, berdoa terus. Kok kita lagi dalam kondisi puncak-puncaknya kesedihan dalam mendidik anak, langsung sholat gitu, sholat, minta doanya, minta bantuannya ke Allah, jangan ke yang lain. Gitu. Insya Allah mungkin solusi tidak langsung Allah berikan ya, tapi ada sebuah ketenangan di situ. Karena kalau orang sudah tenang, pikirannya bisa jernih, otomatis akalnya jalan, berarti dia akan inovasi untuk mendidik anaknya tumbuh lagi. Gitu. Berbeda dengan kalau kita mengandalkan saya bisa, ibu yang hebat, bapak yang hebat, juga sekolahnya juga udah sekolah mahal misalnya ABS ya, pokoknya cukup dengan ABS dan sekolah gitu. Itu dari sebuah kesombongan yang insya Allah sama Allah juga nanti dikasih ujian lebih gede lagi ya. Jadi manusia jangan terlalu sombong gitu. Ya, itu Bapak Ibu semua. Saya mohon secara pribadi tadi program yang sholat bareng, ngaji bareng, kemudian stop HP bareng, juga weekend bareng, seminggu sekali itu dikomunikasikan dengan anak. Insya Allah anak paham. Dan kalau nanti kita tanya apakah ada dari semua semua program itu hal-hal yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya, anak juga paham. Semua itu demi kebaikan dia kok, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua ambil pendekatannya bahwa ini yang merintah bukan saya. Karena kalian titipan dari Allah. Dan Ibu pingin agar kita semua kumpul di dunia iya, di surga juga iya. Berarti kan harus ada komunikasi. Dan kamu itu sekarang udah dewasa loh nak gitu. Sudah bukan anak usia SD, udah bukan anak SMP yang tinggal main. Kamu nggak ini berarti dihukum. Udah nggak seperti itu lagi. Sudah masuk dialog di sana. Akal pikiran anak juga sudah bisa diajak komunikasi sebenarnya. Di sekolah lagi mengusahakan ini lewat pembelajarannya biar anak dilatih kritis. Di rumah juga kita latih anak agar terus berkomunikasi dengan orang tua sehingga tidak ada miskomunikasi lagi antara anak, orang tua juga sekolah. Karena kemarin ada beberapa anak yang masalah stop bar itu dia diskusikan, tapi kan saya ada mimpi kamu apa? Gitu kan saya tanya gitu. Saya itu pengen jadi YouTuber gitu. Lah terus kenapa HP jam 10 kok jadi menghambat mimpimu tuh gara-gara apa? Terus dia ngomong, saya itu biasanya ngedit itu tengah malam gitu. Nah sekarang kalau HP-nya di stop, berarti saya tidak bisa ngedit dong karena dia pengen jadi YouTuber game, YouTuber gaming. Itu kan Bu, itu tapi tidak saya salahkan langsung. YouTube game udah tahu hukum. Saya nggak gitu kan Bu, cuman coba kasih solusi lain. Kamu misalnya ngeditnya di hari Minggu, itu kan bisa. Akhirnya anaknya bisa nerima sih. Cuman akhirnya dia bilang nanti saya coba diskusi sama ibu saya. Nah itu bentuk-bentuk diskusi yang bisa dan saya yakin Bapak Ibu semua sebenarnya lebih paham terhadap anak putra-putrinya masing-masing, diskusinya lewat cara apa dan kapan. Intinya harus pilih momen yang pas gitu. Ya itu dari saya Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Intinya ketika saya menyampaikan sesuatu itu jadi peringatan kepada saya juga, khususnya sebagai seorang ibu yang punya anak laki-laki 2 yang
makin remaja, jujur aja kalau saya pribadi kayaknya pengen anak itu kecil terus gitu. Kalau saya pribadi ya. Jadi kalau lihat dunia kayak gini tuh, anak itu mending nggak usah gede-gede gitu. Mending anak itu pokoknya paling gede itu TK lah. Jadi enak terus gitu ya, cerita sama anak enak, main terus hidup terus ya gitulah Bu. Ketika anak sudah tambah dewasa itu kayak saya sendiri juga takut gitu, takut dengan kondisi dunia yang sudah seperti ini. Cuman ketika takut ya cuma langsung berdoa, ya Allah lindungi anak saya, semoga tidak kebawa arus, tapi bukan dengan cara anak kita isolasi juga ya Bapak Ibu ya. Karena takut misalnya terkena virus-virus pergaulan bebas dan lain sebagainya, akhirnya anak ibu terus-terusan di kamar gitu, nggak boleh keluar sama sekali dan tidak boleh mengenal dunia IT, dunia maya, HP dan ya nggak juga gitu. Karena Muslim terbaik itu adalah Muslim yang ikhtilat itu, berbaur dengan masyarakat, lalu bersabar dengan kondisi masyarakatnya. Itu Muslim yang oke. Karena Muslim yang baik itu bukan soleh sendiri. Jadi mau tidak mau memang anak kita harus tahu kondisi dunia itu kayak gini sekarang. Jadi jangan sampai anak kita ketika keluar ke dunia nyata ciut akhirnya memutuskan diri untuk di masjid aja 24 jam gitu sampai ajal datang gitu. Dan itu tidak dianjurkan oleh Rasul. Tetap Muslim yang baik itu adalah Muslim yang berbaur dengan bermasyarakat, tahu kondisi masyarakat seperti apa dan dia bersabar dengan kondisi masyarakat. Ya itu dari saya, syukron. Saya kembalikan kepada Ustaz Mir'ah. Mohon maaf atas segala kata atau kalimat yang barangkali menyinggung Bapak Ibu semua. Intinya tidak niat nyinggung sama sekali, hanya membuka saling mengingatkan satu sama lain saja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustazah Sarah yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu ya buat kita, sehingga semoga bisa semakin membuat kita kuat dan semangat untuk lebih bisa mendidik anak-anak kita ke depannya gitu, dalam menghadapi dunia yang sekarang ini gitu. Baik, sebelum saya akhiri di sini saya akan membacakan sebuah kutipan ya di sini bahwa sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah kita sebagai orang tua yang tidak mengerti. Tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah kita sebagai orang tua yang kurang mendengarkan mereka. Tidak ada anak yang kurang ajar, yang ada hanyalah kita sebagai orang tua yang tidak sabar memberinya pembelajaran. Tidak ada anak yang nggak tahu terima kasih, tapi yang ada hanyalah kita sebagai orang tua yang tidak menerima anak-anak kita dengan sepenuh kasih. Jika anak-anak kita melakukan kesalahan, mungkin mereka sedang belajar untuk menjadi dewasa sama seperti kita. Gitu. Jadi itulah kenapa kita harus selalu terus belajar, karena dalam dunia mendidik itu tidak seperti dunia yang lain, kayak misalnya dokter itu ada sekolahnya, sekolah kedokteran. Menjadi arsitek ada sekolahnya, dia harus masuk sekolah arsitek. Tapi untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Itulah kenapa kita harus selalu belajar dan terus belajar. Gitu. Baik, karena waktu sudah cukup larut juga, semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya dalam mendidik anak-anak kita kelak. Mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran. Jika ada kata-kata yang salah dari saya, itu dari kebaikan ilmu yang saya miliki. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.